Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman qadri a'udzumadzatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri, anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasih, orang-orang yang kalian hormati, dan orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu semoga Allah memberikan kepada kita semua usia yang panjang, amal yang baik, rezeki yang luas dan banyak serta barokah, dan kita bisa hadir tinggal di manapun dengan membawa manfaat. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, perlu kita ingat pandemi ini belum selesai. Corona 19 atau apa namanya COVID-19 belum ada gejala menurun, bahkan di berbagai daerah semakin tinggi, dan ini bukan persoalan Indonesia saja tapi persoalan dunia. Vaksin memang sudah ditemukan, negara kita juga sudah mendatangkan vaksin, tapi memang penduduk di negeri kita itu sangat banyak, dan vaksin itu akan efektif kalau bisa diberikan kepada 70% dari penduduk sebuah negeri, dan tentu itu sangat banyak. Oleh karena itu senyambang kita menunggu usaha pemerintah untuk melakukan segala hal yang mungkin, kita tetap harus memakai masker, menjaga jarak, dan juga sering mencuci tangan. Dan jangan lupa, kecuali hal yang tadi saya sampaikan, kita tetap optimis, tetap punya keyakinan yang kokoh. Ternyata optimisme, keyakinan, doa itu bisa menguatkan diri kita, sehingga dengan usaha membersihkan tangan, memakai masker, social distance, ditambah optimisme dan keyakinan, ini adalah sesuatu yang baik yang bisa melawan COVID-19. Dan penting juga saya sampaikan, santri hari ini sedang mulai melakukan ujian dalam bentuk baru. Ujian sekarang yang diselenggarakan ini adalah ujian pertama yang dilakukan oleh sekolah dan santri dalam situasi pandemi. Saya termasuk orang yang seringkali remedi dalam ujian, apalagi di perguruan tinggi. Yang pertama karena saya tidak cerdas. Yang kedua, saya anti ngerepek, anti nyontek. Ketimbang saya ngerepek, ketimbang saya nyontek, saya lebih baik tidak lulus. Oleh karena itu terkenal pada waktu saya kuliah, ketika pengumuman apakah
ujian saya lulus, maka yang paling banyak hair itu pasti saya. Dan saya tidak malu karena memang otak saya tidak cerdas, saya kurang tekun, dan saya tidak nyontek, tidak buka catatan. Banyak teman-teman yang punya berbagai cara untuk bisa nyontek. Bahkan kadang-kadang contekan itu disimpan di jarit, digulung sehingga bisa ditarik panjang, sehingga mungkin satu buku bisa diringkas di dalam contekan itu. Tapi saya meyakini bahwa kejujuran, keyakinan bahwa nilai itu bukan satu-satunya ukuran untuk menakar diri kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana prosesnya. Kalau nilai itu baik, kemudian didapat dengan proses yang baik, bagus. Tapi kalau nilai baik didapat dengan proses yang tidak baik, kemudian kita meyakini dan berbangga dengan nilai itu, maka itu adalah sebuah kecelakaan mental, kecelakaan cara berpikir yang nanti akan mempengaruhi kehidupan kita di selanjutnya. Karena saya meyakini bahwa kehidupan ini tidak bisa dijawab dengan nilai yang baik saja. Tidak semua kita akan bekerja yang menuntut ijazah. Tidak semua kita akan menjalani kehidupan yang menuntut nilai-nilai yang serba sempurna. Sebagian besar kita akan menjalani kehidupan tanpa ijazah, tanpa nilai. Dan pada saat itu yang diperlukan adalah karakter. Yang diperlukan adalah cara berpikir, yang diperlukan adalah kekuatan mental. Dan salah satu karakter yang sangat penting adalah jujur. Jujur ini yang pertama. Oleh karena itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani tugas kenabiannya, diantaranya adalah dengan bekal jujur. Kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yatim piatu dan bukan tergolong orang yang kaya. Beliau masa kecilnya juga menjadi seorang penggembala, tapi kejujurannya itu memproses dirinya sehingga apapun yang dilakukan itu membuka peluang. Banyak orang yang meyakini mau usaha itu yang difikirkan adalah modal, apapun yang diperlukan adalah modal keuangan. Sehingga kata mereka, tanpa modal bagaimana kita bisa berusaha, tanpa uang apakah kita bisa melakukan sesuatu. Ini pendapat yang umum, tapi pendapat ini tidak selalu benar. Modal terbesar untuk menjalani kehidupan itu adalah karakter, mental. Karena tidak ada yang namanya kesuksesan itu instan. Hari ini memulai, besok berhasil. Itu hanya bisa kita dapat, kita lihat di dalam sinetron atau di dalam film. Tapi kalau di dalam realitas, kadang-kadang seseorang itu menjalani kesulitan itu
berpuluh tahun tanpa terlihat kemungkinan untuk berhasil. Tapi karena karakternya kuat, maka kesulitan itu dijalani dengan optimisme, dijalani dengan keyakinan, dijalani dengan penuh kepercayaan kepada Allah. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tahun ke-21 baru tampak lubang-lubang kemungkinan berhasil. Tahun ke-25 baru kemudian terbang dia. Selama 25 tahun ini kalau orang tidak memiliki karakter, tidak memiliki mental yang kokoh, pasti sudah berhenti. Tapi karena orang ini memiliki mental yang kokoh, karakter yang kuat, maka dia rela untuk menjalani kesulitan itu sambil terus belajar. Maka 25 tahun memang belum berhasil, tapi pengalamannya, pengetahuan yang didapat dari proses itu membuat dia dewasa. Oleh karena itu, para santri, ujian yang kalian lakukan mulai hari ini di rumah akan sangat terbuka bagi kalian untuk melihat buku, akan terbuka bagi kalian untuk melihat jawaban di dalam Google atau berbagai cara yang lain, dan guru pasti tidak mengetahuinya. Tapi perlu saya ingatkan, itu mencederai diri kalian sendiri. Maka ujian ini harus kalian jalani dengan segala kejujuran, dengan kesungguhan belajar yang betul-betul. Kalau sudah kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian kalian kerjakan ujian itu dengan segala kejujuran, kalian berdoa kepada Allah, saya yakin nilai berapapun, nilai itu betul-betul akan mencerminkan kualitas rohaniyah, kualitas mental, kualitas cara berpikir kalian. Nilai 10 dan nilai 7 belum tentu lebih banyak 10. Nilai 7 dan nilai 5 belum tentu itu lebih banyak 7. Karena di dalam nilai itu ada sejumlah proses yang kalian lakukan. Mereka yang mendapatkan nilai baik dengan proses tidak belajar, kemudian ujian menjawab dengan tidak jujur, maka nilai itu akan kalah hakikatnya dengan nilai yang lebih sedikit, tapi kalian lakukan dengan proses yang betul-betul mengerahkan seluruh kemampuan kalian. Itu para santri hari ini, moga-moga kalian sukses. Jangan lupa ini adalah ujian pertama di rumah dengan menggunakan media sosial yang ketiga tanpa pengawasan, yang keempat terbuka kemungkinan untuk tidak jujur. Ini adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Oleh karena itu pengalaman yang pertama ini harus kalian jadikan sebuah momen yang penting, seperti yang saya sampaikan. Jadikan setiap momen menjadi momentum bagi kalian semua untuk melakukan lompatan ke depan. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.